Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali di channel TKJ. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi berkaitan DNS server. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Sebelum kita mulai, kita setting terlebih dahulu networknya, yaitu klik setting, kemudian network ya, kemudian adapter. Saya pakai adapter 1, kemudian saya ganti dengan bridge adapter. Nah, kemudian namenya sesuaikan dengan internet koneksi, karena di sini saya pakai wifi, saya menggunakan yang wireless. Kemudian Oke. Setelah itu kita start server kita. Sambil nunggu server ready, kita cek IP address yang masuk di PC kita atau laptop kita dengan cara ketik ivconfig pada cmd. Tujuannya agar nanti kita mengkonfigurasi IP address satu jalur dengan koneksi yang ada. Ya. Nah, di sini saya dapat IP address 192.168.1.4, kemudian gateway-nya 192.168.1.1. Jadi nanti kita konfigurasi IP address-nya satu jalur dengan IP ini. Oke, kita masuk ke server kita. Salah ya. Kemudian kita masuk ke sistem root. Oke. Nah, langkah yang pertama kita rubah IP address-nya dengan cara ketik nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interfaces. Nah, di sini terdapat konfigurasi IP address secara DHCP atau secara dinamis yang diberikan oleh router. Kita rubah menjadi mode statik ya, atau manual. Kita beri tanda pagar depan agar tidak dieksekusi oleh sistem. Kemudian kita buat konfigurasi IP address secara statik. Kita ketik auto np0s3 device np0s3 atau npos3 inet static, kemudian address 192.168.1.2/24, kemudian netmasknya 255.255.255.0. kemudian kita masukkan gateway itu 192.168.1.1. DNS servernya server 8.8.8.8. Oke ya. Kemudian kita simpan hasil config IP address kita dengan cara ketik control ya, tekan Ctrl plus O, kemudian enter, kemudian kita keluar dari interface dengan cara Ctrl X. Oke, setelah ini kita coba masuk ke name server dengan cara ketik nano spasi garis miring etc garis miring resolve.conf ini ya. Nah, di
Di sini sudah sesuai ya, sesuai jalur karena di sini isinya gateway. Oke, kita langsung simpan saja. Lalu kita langsung keluar. Nah, sebelum kita lanjut, kita restart dulu server kita dengan cara ketik garis miring etc garis miring init.d garis miring networking spasi restart, kemudian kita enter. Oke. Nah, kita pastikan kita ping ke Google agar kita tahu bahwa ada koneksi ke internet dengan cara ketik ping spasi google.com. Ya, kalau seperti ini kita berhasil untuk akses internet. Kita berhenti dengan cara Ctrl C. Oke. Nah, kita server sudah ready, internet sudah ready. Sekarang kita install aplikasi yang nanti kita gunakan untuk DNS server, yaitu bin9. Nah, jadi nanti ada 3 yang kita install, yaitu bin9, bin9 utils, dan DNS util. Oke, langsung saja kita ketik. Ya, sebelum install boleh update dulu Debian-nya dengan cara ketik apt get update. Atau misal kalau kalian sudah update, ya tidak usah update ya. Nah, setelah update kita upgrade. Ya, sudah update dan sudah upgrade. Nah, sekarang kita baru install bin9-nya dengan cara ketik apt install bin9, enter, tekan huruf Y, enter. Nah, kalau sudah muncul ini minta masukkan DPD binary 1 pada Debian 9.13.0. Caranya kita klik device, kemudian optical drive, kita cari yang 9.13.0 ya, binary 1 ya. Oke, kalau sudah kita enter. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Ya, materi ini ditujukan untuk khususnya untuk anak-anak TKJ kelas 12. Tapi kalau yang umum lihat ya nggak jadi masalah ya. Kita berbagi pengetahuan sedikit. Oke, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Ya, kita tunggu sampai selesai, baru 30%.
Oke, sudah mendekati 80%. Sudah 90%, bentar lagi kita instalasi selesai. Oke, selesai. Yang kedua kita install bin utils. Oke, sudah ready ya untuk bin utilnya. Berarti kita tinggal install DNS utilsnya. DNS utils. Oke, tekan huruf Y, enter. Oke, kita instalasi sudah selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita install, kita rubah IP address dulu yang nanti kita gunakan untuk DNS-nya. Seperti tadi, ketik nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interfaces. Nah, sini kita tambahkan IP address alias ya. Caranya sama seperti yang di atas, ketik auto np0s3, cancel dulu, kemudian titik 2 1, kemudian ifs np0s3.21 inet static, kemudian address 192.168.1.3/24. Bikin satu lagi kita, auto enp0s3 -2, kemudian ifs enp0s3.2 inet static, kemudian address 192.168.1.5/24. Oke, kita bikin IP addressnya sudah selesai. Kita simpan seperti tadi sebelumnya, yaitu ketik Ctrl O kemudian enter, kemudian kita close dengan Ctrl X, Ctrl O enter, kita close, Ctrl X. Oke, nah langkah selanjutnya kita masuk ke folder bin dengan cara ketik cd spasi garis miring etc garis miring bin. Oke, kita masuk ke folder bin. Nah, di sini kita lihat isinya apa saja yang nanti kita config dan kita gunakan untuk DNS server dengan cara ketik ls enter. Nah, di sini ada DB lokal, ada DB127 dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita copy terlebih dahulu atau kita config name.conf dulu ya, biar nanti DB-nya itu mengikuti dengan cara ketik nano named.conf. Oke ya. Di sini kita masukkan 3 zona 4 ya. Yang 3 untuk DNS name, yang 1 untuk IP address. Oke, kita langsung ketik zone. Kita pakai belajar.com. Belajar.com, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, titik koma, tipe master, file etc bin db belajar ini ya, belajar.
Kemudian zona yang kedua belajar asc.com. Sama seperti di atas, tipe master, file, etc bin db titik belajar asc ya. Ini untuk menyimpan database masing-masing DNS. Yang ketiga, zone belajar server.com, buka kurung kurang tutup titik koma, tipe master, kemudian filenya sama, etc bin db titik belajar server ya. Satu lagi, zone, kita masukkan IP berapa tadi, titik 1.168.192. kita balik ya, in addr.arpa, kemudian kita tutup dengan kurung kurawal, tipe master, file, etc bin db 192 karena kita untuk IP address. Oke, selesai. Kita bikin zona yang nanti kita gunakan untuk DNS. Nah, setelah selesai kita simpan seperti biasa dengan cara ketik Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita copy atau kita buat database untuk masing-masing zone. Kita lihat di sini dengan cara ketik ls, nanti muncul. Nah, di sini ada beberapa DB yang nanti kita copy untuk database. Yang pertama kita copy dengan cara ketik cp spasi DB yang kita mau copy 127 ya. Kemudian nanti hasil kopiannya namanya apa, seperti itu. Jadi saya di sini saya mau mengcopy DB.127 yang nanti namanya menjadi DB192 itu. Jadi ketik cp spasi DB.127 spasi DB.192 itu ya. Kemudian yang kedua kita akan mengcopy DB lokal yang nanti digunakan untuk belajar server, belajar ASC. Cara yang sama, ketik cp spasi DB titik lokal spasi DB yang kita buat belajar ini ya. Kemudian enter. Kemudian yang kedua ASC, enter. Yang ketiga server. Oke, kita sudah copy semua file DB, kita tinggal config masing-masing DB. Caranya kita config terlebih dahulu yang 192. Kita config dengan cara ketik nano spasi DB.192 enter. Nah, kemudian kita rubah localhost dengan DNS name yang kita gunakan. Untuk mempermudah, mempercepat, kita gunakan Ctrl W untuk mencari, kemudian Ctrl R untuk merubah atau mereplace ya. Ctrl W, kemudian Ctrl R. Apa yang mau kita rubah? Kita localhost. Yang kita rubah, enter. Mau kita rubah dengan apa? Saya mau rubah dengan belajar.com. Oke, enter. Kalau sudah seperti ini, ketik huruf A ya. Nah, di sini sudah rubah localhostnya.
Nah, kemudian di sini untuk belajar.com tadi di sana menggunakan 2 ya. 2. Kemudian kita 2 masukkan lagi untuk database yang lainnya juga di sini. Oke, kemudian yang 3 yaitu belajar ASC.com. Yang keempat server.com ya, jangan lupa titik terakhirnya kita tambahkan. Nah, di sini serialnya 1 ya, nanti yang lainnya kita rubah serialnya tetap 1. Kita simpan dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, yang selanjutnya kita rubah yang dbbelajar.com, ketik nano db belajar, Enter. Seperti tadi kita menggunakan Ctrl W, Ctrl R, kemudian kita yang mau cari mana localhost, kemudian kita rubah menjadi belajar.com. Oke ya, ketik huruf A untuk berubah semua. Oke, nah kita rubah IP address yang di sini 192.168.1.2 ya. Di sini juga sama, kita masukkan 168.1.2. Kemudian yang depannya kita gunakan triple W atau W seperti ini. Untuk serial, karena ini nomor 2, jadi biarkan nomor 2. Ctrl O untuk menyimpan, Ctrl X untuk keluar. Kemudian belajar ASC sama seperti tadi, Ctrl W, Ctrl R, localhost, Enter. Kita rubah menggunakan belajar ASC.com, belajar ASC.com, Enter, tekan huruf A, rubah ya. Tinggal kita rubah IP addressnya 192.168.1.3 ya. Kemudian ini serialnya kita rubah tadi 2 ya, kita 3. Kita urutkan saja biar gampang. 192.168.1.3 kita rubah ini triple W, kemudian A-nya jadiin jadi 1. Oke, sampai sini kita selesai. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Satu lagi kita rubah belajar server. Oke, sama seperti tadi dengan Ctrl W, Ctrl R, localhost, Enter. Kemudian kita rubah menjadi belajar server.com, Enter, A, biar all. Kemudian serial kita ganti, tadi 3 ya, sekarang 4. Kemudian IP addressnya sama, kita rubah menjadi 192.168.1.5 ya, sama ini 192.168.1.5. Yang ini kita triple W, kemudian A. Nah, sekarang udah selesai, kita simpan terlebih dahulu. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kita sudah selesai config untuk database dan name.conf. Nah, sekarang kita sedikit rubah di name server dengan cara ketik nano spasi garis miring etc garis miring resolve.conf, Enter.
Kita masukkan di sini name server belajar.com, kemudian name server belajar asc.com, ketiga name server belajar server.com. Ya, kalau sudah Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke, kita sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita restart server dan pin kita dengan cara ketik garis miring etc garis miring etc garis miring init titik d networking spasi restart. Oke, kemudian kita restart bin dengan cara sistem ctl restart bin 9. Nah, kita lihat statusnya apakah terload semua. Oke, terload semua ya. Nah, sekarang kita rubah networknya terlebih dahulu. Yang tadinya bridge kita rubah menjadi host only. Klik kanan di sini di gambar yang dua ini, network setting, kita kearahkan ke host only, dan ininya adapternya saya satu. Kalau di kalian banyak tinggal pilih salah satu dan perhatikan untuk IP address yang nanti diinputkan. Oke ya, klik OK. Itu sudah selesai. Untuk konfigurasi servernya kita config untuk kliennya, Windowsnya. Nah, nanti kita gunakan dengan laptop kita sendiri. Caranya kita tekan Windows plus R ya, yang di keyboard yang gambar jendela, kemudian biar muncul seperti ini, ketik ncpa.cpl, kemudian klik OK. Nah, nanti kita akan dibawa ke network jaringan. Nah, di sini network jaringan kita. Nah, tadi saya menggunakan yang ini ya. Kalau kalian banyak tinggal perhatikan pas tadi config di sini. Di jaringan ini yang mana? Perhatikan, kemudian kita cari kartu jaringannya, kemudian klik kanan properties. Kemudian klik IP4 nya properties, klik properties ya. Kita masukkan manual, kita masukkan IP yang satu jalur dengan server kita, yaitu 192.168.1, saya pakai 10. Kemudian default gateway nya 192.168.1.1. Nah, kemudian di sini saya masukkan IP Debian-nya ya, 192.168.1.2. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sebelum kita tes pengujian, kita ping dulu, pastikan antara klien dan server itu terkoneksi. Kita buka CMD, kita ping, dan nanti juga sama ya, di server juga kita akan ping ke klien. Oke, kita ping ke IP server .2 ya. Oke, reply, kemudian coba ke .3. Oke, reply, kemudian ke .5. Oke, reply ya. Nah, sekarang kita coba di sini. Tadi kita memberikan IP klien itu 10 ya. Ping 192.168.1.10. Oke, berjalan dengan baik antara server dan klien. Kalau sudah selesai, kita tinggal tester menggunakan NS lookup di bagian kliennya di sini. Kita satu-satu ketik NS lookup spasi IP address 1968.1.2 dulu. 2.
ya, berhasil. Belajar.com name addressnya. Kemudian yang ketiga belajarasc.com. Kemudian yang kelima ya, berhasil semua dengan IP address yang sudah kita config. Nah, sekarang kita coba untuk tes melalui DNS name-nya. Kita ketik nslookup, kemudian kita masukkan pakai alamat atau nama DNS-nya. Belajar.com. Oke, berhasil. asc.com. Oke, berhasil. 3 server. Oke, berhasil. 5. Iya, kita berhasil untuk membuat sebuah DNS server pada Debian. Saya menggunakan Debian 9. Kalau misalkan di Debian versi yang lain tidak berhasil, mungkin ada konfigurasi atau settingan yang perlu disetting. Saya menggunakan Debian 9. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.